Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab 9 dari CPOB edisi tahun 2018, yaitu tentang keluhan dan penarikan produk. Dibandingkan dengan CPOB edisi tahun 2012, maka bab mengenai keluhan dan penarikan produk ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ada begitu banyak persyaratan baru yang diatur dalam CPOB edisi tahun 2018 ini. Hal ini menunjukkan bahwa CPOB sangat concern terhadap masalah keluhan dan juga penarikan produk ini. Tentu saja hal tersebut disebabkan karena bab mengenai keluhan dan penarikan produk ini merupakan tolak ukur dari pelaksanaan CPOB secara keseluruhan di industri farmasi yang bersangkutan. Keluhan dan penarikan produk merupakan cerminan dari tidak berjalannya sistem mutu di industri farmasi yang bersangkutan. Nah, apa saja persyaratan tentang keluhan dan penarikan produk yang diatur pada CPOB edisi tahun 2018 ini? Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh industri farmasi dalam penanganan keluhan serta penarikan produk tersebut? Simak dan ikuti terus video ini hingga tuntas. Materi pada video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode tentang sistem mutu industri farmasi beberapa waktu yang lalu, bahwa industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan bagi pasien ataupun penggunanya, disebabkan karena keamanan, mutu, atau efektivitas yang tidak memadai. Untuk itulah maka CPOB mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi agar bisa memproduksi obat-obat yang senantiasa memenuhi persyaratan mutu secara konsisten. Namun demikian, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa obat yang diproduksi oleh industri farmasi tersebut ditemukan juga yang tidak sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari peredaran obat-obat yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka CPOB mensyaratkan adanya suatu sistem dan prosedur yang sesuai untuk mencatat, menilai, menginvestigasi, dan meninjau keluhan termasuk potensi cacat mutu, dan jika perlu segera melakukan penarikan obat, termasuk obat uji klinik dari jalur distribusi secara efektif. Prinsip-prinsip manajemen risiko mutu harus diterapkan oleh industri farmasi pada saat dilakukan investigasi, penilaian cacat mutu, dan proses pengambilan keputusan terkait dengan tindakan penarikan produk, tindakan perbaikan dan pencegahan, serta tindakan pengurangan risiko lainnya. Pada CPOB edisi tahun 2012 ini terdapat begitu banyak perubahan bila dibandingkan dengan CPOB edisi tahun 2012, termasuk istilah yang digunakan. Jika pada CPOB edisi tahun 2012, judul bab yang digunakan adalah penanganan terhadap keluhan produk dan penarikan kembali produk, maka pada CPOB edisi tahun 2018 ini, judul bab tersebut berubah menjadi keluhan dan penarikan produk. CPOB edisi tahun 2012 memandang sangat serius masalah keluhan dan penarikan produk ini. Pada bab ini ada begitu banyak hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam CPOB edisi tahun 2012, sekarang menjadi persyaratan yang sangat penting untuk diterapkan oleh industri farmasi di Indonesia. Secara fundamental, bab ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan CPOB edisi sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah klausul yang terdapat pada bab mengenai keluhan dan penarikan produk ini. Pada CPOB edisi tahun 2012 hanya terdapat 19 klausul atau persyaratan. Sementara di CPOB edisi tahun 2018 ini terdapat 29 klausul atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana CPOB memandang serius tentang masalah keluhan dan penarikan produk ini.
Beberapa klausul baru tersebut antara lain yaitu tentang personel dan pengelolaan. Ini ada 4 klausul yang diatur. Kemudian prosedur penanganan dan investigasi keluhan, termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Ada 5 klausul yang diatur dalam pedoman CPUB edisi tahun 2018 ini. Kemudian investigasi dan pengambilan keputusan, ada 6 klausul. Kemudian yang ini yang juga sangat menjadi perhatian penting kita, yaitu bagaimana melakukan analisis akar masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ada 4 klausul yang diatur di dalam CPUB edisi tahun 2018 tersebut. Serta bagaimana penarikan kembali produk yang harus dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Ada 10 klausul atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi di Indonesia agar bisa memenuhi persyaratan yang terdapat pada CPUB edisi tahun 2018 ini. Nah, ini membuktikan bahwa CPUB pada edisi tahun ini benar-benar memandang serius masalah keluhan dan penarikan produk ini. Hal ini disebabkan karena adanya keluhan dan penarikan produk tersebut merupakan indikasi tidak dijalankannya sistem manajemen mutu industri farmasi dengan benar di industri farmasi yang bersangkutan. Secara prinsip, CPUB mengatur bahwa semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan obat dapat bersumber dari dalam maupun dari luar industri farmasi itu sendiri dan memerlukan penanganan serta pengkajian secara teliti. Keluhan atau informasi yang bersumber dari dalam industri farmasi tersebut antara lain dapat berasal dari bagian produksi, bagian pengawasan mutu, bagian gudang, maupun bagian pemasaran. Sementara dari luar industri farmasi itu sendiri dapat berasal dari pasien, dari dokter, dari paramedis, dari klinik, dari rumah sakit maupun dari distributor, serta dari Badan POM selaku pengawas obat dan makanan di Indonesia. Penarikan produk adalah suatu proses penarikan kembali satu atau beberapa batch atau seluruh batch produk tertentu dari mata rantai distribusi karena keputusan bahwa produk tersebut tidak layak lagi untuk diedarkan. Nah, keputusan ini dapat bersumber dari Badan POM maupun dari industri farmasi itu sendiri yang menganggap bahwa produk tersebut sudah tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Nah, kalau kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada begitu banyak perubahan CPUB edisi tahun 2018 ini dibandingkan dengan CPUB edisi sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari cakupan, pelaksanaan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi yang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Pada CPUB edisi tahun 2012, secara prinsip diatur bahwa semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur yang tertulis. Dan untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem. Bila perlu mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan CPUB edisi tahun 2018, di mana diatur bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat, suatu sistem dan prosedur yang sesuai hendaklah tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi, dan meninjau keluhan termasuk potensi cacat mutu dan jika perlu segera melakukan penarikan obat, termasuk obat uji klinik dari jalur distribusi secara efektif. Nah, kalau kita lihat dari poin ini, maka terlihat bahwa CPUB edisi tahun 2018 ini mencakup juga obat-obat yang baru dalam proses pengembangan produk. Seperti yang sudah kita bicarakan pada episode mengenai sistem mutu industri farmasi, bahwa CPUB edisi tahun 2018 ini juga mencakup seluruh siklus hidup produk atau life cycle produk, mulai dari pengembangan sampai obat tersebut di pasaran ataupun di lapangan, bahkan sampai terjadinya nanti pada saat dilakukan terminasi produk ini. Nah, jadi cakupan dari masalah keluhan dan penarikan ini juga ikut mengikuti dari mulai proses pengembangan produk sampai obat tadi diterminasi ataupun tidak dilanjutkan lagi proses produksinya. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko mutu hendaklah diterapkan pada investigasi penilaian cacat mutu dan proses pengambilan keputusan terkait dengan tindakan penarikan produk,
tindakan perbaikan dan pencegahan, serta tindakan pengurangan risiko yang lainnya. Nah, ini juga sama dengan yang kita bahas beberapa episode yang lalu tentang pelaksanaan prinsip-prinsip dari manajemen risiko mutu atau quality risk management yang juga diterapkan pada seluruh siklus hidup produk, dari mulai proses pengembangan, proses produksi, proses distribusi, sampai di tangan konsumen. Maka prinsip-prinsip manajemen mutu ini harus kita terapkan ke dalam semua bagian dalam pelaksanaan keluhan maupun dari penarikan produk ini. Kalau kita lihat dari persyaratan yang ada dalam CPOB, maka di CPOB edisi tahun 2012 hanya diatur 2 klausul atau persyaratan, yaitu tentang keluhan dan penarikan kembali produk. Sedangkan kalau kita lihat di CPOB edisi tahun 2018, maka terlihat bahwa klausul atau persyaratan yang diatur begitu banyaknya, begitu luasnya, dan begitu lengkapnya. Di situ diatur bagaimana tentang personel dan pengelolaannya, bagaimana prosedur penanganan dan investigasi keluhan, termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Kemudian juga diatur bagaimana investigasi dan pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis akar masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian juga diatur bagaimana melakukan proses penarikan produk dan kemungkinan tindakan untuk mengurangi risiko yang lain. Jadi betul-betul pada CPOB di tahun 2018 ini semuanya diatur sangat ketat sekali, sangat luas sekali, sangat kompleks sekali. Nah, sehingga ini memerlukan perhatian yang sangat lebih. Mengapa? Karena ini adalah merupakan cerminan dari penerapan sistem mutu industri farmasi di industri farmasi tersebut. Adanya keluhan, adanya penarikan produk merupakan tolak ukur dari industri farmasi tadi bisa melaksanakan CPOB dengan benar apa tidak. Kenapa? Karena kalau selama masih ada produk keluhan, masih ada penarikan produk, artinya adalah bahwa industri farmasi tadi tidak melaksanakan sistem mutu industri farmasi tersebut dengan benar. Baiklah, kita pelajari satu persatu berbagai macam klausul yang diatur dalam CPOB edisi tahun 2018 ini. Mengenai personel dan pengelolaan, CPOB menyebutkan bahwa personel yang terlatih dan berpengalaman hendaklah bertanggung jawab untuk mengelola investigasi keluhan, cacat mutu, serta memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengelola setiap potensi risiko yang muncul sebagai akibat dari masalah tersebut, termasuk proses penarikan produk tersebut dari pasaran. Personel tersebut hendaklah independen dari bagian penjualan atau dari pemasaran, kecuali jika ada justifikasi yang sangat kuat dari industri farmasi tersebut. Misalnya apa? Misalnya bahwa penanggung jawab ataupun orang bagian penjualan atau pemasaran ini seorang apoteker yang juga memiliki concern terhadap keselamatan maupun kesehatan dari pasien maupun konsumen. Jadi biasanya kalau orang sales marketing ini kan tutup mata lah ya, kalau perlu ditutupi supaya produknya tidak beredar luas dan sebagainya. Nah, jangan sampai orang yang berkepentingan tadi menjadi bagian yang melakukan proses ini. Nah, di CPOB diatur bahwa yang sebagai penanggung jawab dari adanya yang mengelola adanya keluhan maupun penarikan produk adalah kepala bagian pemastian mutu atau bagian quality assurance atau bagian penjaminan mutu. Nah, bagaimana tentang prosedur penanganan dan investigasi keluhan termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi? Nah, CPOB mengatur bahwa di industri farmasi tadi harus tersedia prosedur tertulis yang merinci tindakan yang diambil setelah menerima keluhan. Semua keluhan harus didokumentasi dan dinilai untuk menetapkan apakah terjadi cacat mutu atau masalah yang lainnya. Kemudian, perhatian khusus harus diberikan untuk menetapkan apakah keluhan atau cacat mutu tadi yang dicurigai berkaitan dengan pemalsuan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena bisa jadi keluhan tadi berasal dari obat-obat yang dipalsukan oleh pihak lain. Nah, ini dalam industri farmasi tadi harus memiliki prosedur atau perhatian jika keluhan tadi berkaitan dengan adanya proses pemalsuan, dan ini tentunya bukan ranahnya industri farmasi sendiri, tentu adalah ranahnya hukum. Nah, ini harus dilakukan betul-betul investigasi secara benar. Kemudian harus tersedia prosedur untuk memfasilitasi permintaan investigasi mutu dari suatu batch obat dalam rangka investigasi dugaan efek samping yang dilaporkan. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena bisa jadi keluhan tadi adalah berasal dari efek samping suatu obat yang mungkin selama ini tidak pernah terjadi.
Nah, ini adalah istilahnya dengan kalau kita kenal dengan istilah pharmacovigilance, ya. Pharmacovigilance adalah merupakan suatu upaya dari industri farmasi untuk menilai adanya meso. Apa itu meso? Nah, monitoring efek samping obat. Nah, bisa jadi obat-obat ini belum pada saat dikembangkan dulu tidak muncul efek samping obat, tapi begitu dipasarkan dalam jangka waktu tertentu maka timbul efek samping tadi. Nah, ini banyak terjadi terutama untuk obat-obat yang baru dikembangkan maupun yang belum lama habis masa patennya. Karena apa? Karena tidak semua keluhan yang diterima diakibatkan oleh cacat mutu, maka keluhan yang tidak menunjukkan potensi cacat mutu tersebut harus didokumentasikan dengan tepat dan dikomunikasikan kepada bagian atau personel yang relevan yang bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan keluhan terkait, seperti misalnya dugaan adanya efek samping obat dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh industri farmasi agar agar tidak hanya karena cacat mutu produk, tetapi juga hal yang lain, terutama terkait dengan dugaan efek samping dari suatu obat. Nah, kemudian di CPOP diatur bagaimana prosedur investigasi dari cacat mutu ini. Di CPOP diatur bahwa yang pertama kita lakukan adalah melakukan deskripsi cacat mutu yang dilaporkan. Jadi kita melakukan secara jelas cacat mutu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan luas dari cacat mutu tersebut, di mana hendaklah dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel pembanding atau sampel pertinggal, dan pada kasus tertentu perlu dilakukan peninjauan terhadap catatan produksi batch atau CPB, catatan pengolahan batch. Kemudian kita bisa melihat bagaimana catatan sertifikasi batch atau proses pelulusan batch tersebut, serta catatan distribusi dari batch tersebut, terutama untuk obat-obat yang tidak tahan terhadap pemanasan, ya. Kenapa? Karena bisa jadi keluhan tadi atau adanya penarikan tadi disebabkan karena proses penyimpanan dan distribusi obat yang tidak sesuai dengan persyaratan. Seperti yang sudah kita bahas pada kemarin mengenai cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nah, ini bisa jadi merupakan catatan terjadinya proses cacat mutu produk ini. Kemudian penilaian risiko yang ditimbulkan oleh cacat mutu berdasarkan pada tingkat keparahan dan luas dari cacat mutu tersebut. Nah, ini kita harus melakukan penilaian risiko, ya. Seperti yang kita sudah pelajari pada quality risk management. Apakah risiko yang timbul tersebut berdampak pada kritis, apakah berdampak besar maupun berdampak minor. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana penanganan terhadap produk ini. Demikian pula dengan penarikan produk, nanti juga tergantung dari tingkat kekritisan obat ini atau tingkat kekritisan dari cacat produk ini. Kemudian haruslah dilakukan komunikasi internal dan eksternal yang perlu dilakukan sehubungan dengan cacat mutu dan investigasinya. Nah, tentunya kita tidak diam-diam, ya, melakukan penyelidikan, tetapi harus ada komunikasi antara terutama di internal perusahaan tersebut dan juga kepada Badan POM selaku otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan identifikasi potensi akar masalah dari adanya cacat mutu tersebut. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bisa melakukan identifikasi awal, ya, potensi apa saja akar masalah dari adanya cacat mutu tadi. Tujuannya apa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pada produk yang lain atau pada batch yang lain. Nah, ini juga adanya kebutuhan untuk melakukan identifikasi dan mengimplementasi tindakan korektif dan pencegahan yang tepat dan penilaian terhadap efektivitasnya. Nah, dengan melakukan identifikasi potensi akar masalah tadi, maka kita bisa melakukan KAPA, yaitu Corrective Action and Preventive Action, yang secara tepat sehingga kesalahan maupun efek dari kerusakan tadi tidak berdampak kepada produk maupun pada batch yang lainnya. Nah, untuk investigasi dan pengambilan keputusan, maka informasi yang dilaporkan terkait kemungkinan cacat mutu tadi hendaklah dicatat, termasuk semua data yang asli dan merinci. Nah, ini sangat penting bahwa
informasi ini sangat penting sekali untuk bisa kita melakukan proses investigasi tadi. Kemudian jika ditemukan ya atau dicurigai cacat mutu pada suatu batch, maka hendaklah dipertimbangkan untuk memeriksa batch atau mungkin produk lain yang untuk memastikan apakah batch lain atau produk lain juga terdampak dari adanya cacat mutu tersebut. Nah, ini tadi disampaikan, dengan adanya CAPA atau Corrective Action and Preventive Action tadi ini, maka kita perlu melihat apakah ini berdampak kepada produk yang lain apa tidak. Nah, kemudian keputusan yang diambil atau yang dibuat selama dan setelah investigasi mutu hendaklah mencerminkan tingkat risiko yang ditunjukkan oleh cacat mutu serta keseriusan setiap ketidakpatuhan terhadap persyaratan dokumen dari izin edar atau spesifika produk atau bahkan persyaratan dari CPUB. Nah, ini sangat penting sekali bahwa jangan sampai kerusakan ataupun cacat tadi disebabkan karena kita sengaja melanggar, melanggar ketentuan yang terdapat pada dokumen dari izin edarnya, ataupun pada spesifikasi produknya, atau bahkan persyaratan dari CPUB. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang sangat dilarang di industri farmasi. Nah, kemudian keputusan cacat mutu tadi hendaklah dilaporkan secara tepat waktu oleh pabrik pembuat kepada pemegang izin edar. Nah, ini digunakan terutama untuk obat-obat yang kita buat secara maklun atau menggunakan alih daya atau disubkontrakkan kepada pabrik yang lainnya. Dan semua otoritas pengawas obat terkait dalam kasus di mana cacat mutu dapat mengakibatkan penarikan dan pembatasan dari pasokan produk. Nah, ini tentunya adalah jika terjadi keluhan maupun dari penarikan produk ini, maka si pemberi kontrak harus beritahu bagaimana kejadiannya, bagaimana kronologisnya dan sebagainya. Supaya terjadi antisipasi, terjadi kekosongan produk tersebut di lapangan. Apalagi untuk obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Juga perlu lapor kepada otoritas pengawas obat, dalam hal ini adalah Badan POM, untuk bisa melakukan antisipasi bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, CPUB juga mengatur bagaimana melakukan analisis akar masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, tingkat analisis akar masalah yang tepat hendaklah diterapkan selama investigasi dari cacat mutu ini. Nah, CPUB mengatur bagaimana kita melakukan analisis akar masalah ini dengan tepat, ya. Nah, ini juga sangat penting, yaitu apabila akar masalah mutu yang sebenarnya tidak dapat ditentukan, maka pertimbangan hendaklah diberikan untuk mengidentifikasi akar masalah yang paling mungkin dan tindakan untuk mengatasinya. Jadi akar masalah dari keluhan maupun penarikan produk tersebut harus ketemu, ya, harus tahu penyebabnya apa. Kalaupun tidak ketemu yang sebenarnya, maka yang kita gunakan adalah akar masalah paling potensial, ya, yang paling mungkin sebagai penyebab dari masalah tadi, dan kita lakukan bagaimana untuk melakukan tindakan untuk mengatasinya. Nah, ini yang juga menjadi sangat perlu diperhatikan adalah bila faktor kesalahan personel yang dicurigai atau diidentifikasi sebagai penyebab cacat mutu tersebut, maka hendaklah dijustifikasi secara formal dan hati-hati. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi pada kesalahan prosedur, proses, atau sistem masalah yang lainnya. Jadi biasanya dalam setiap kali ada masalah gitu ya, baik itu masalah keluhan maupun terjadi penarikan produk, yang paling gampang adalah mencari apa? Operatornya belum di training. Nah, kalau sudah di training apakah sudah selesai? Belum tentu, ya. Bisa jadi problemnya bukan karena masalah trainingnya, bisa jadi bukan masalah karena operator tadi belum dilakukan pelatihan, tapi bisa jadi mungkin karena sistem dari rekrutmen yang tidak benar. Ya, bukan karena personelnya, tetapi karena sistemnya yang nggak benar. Seperti apa? Misalnya harusnya secara sistem personel, misalnya ya, minimal kualifikasi orangnya adalah misalnya lulusan SLTA. Tetapi karena mungkin ada sesuatu di perusahaan tadi,
Bisa jadi orang yang harusnya tidak memenuhi spesifikasi, maka bisa dimasukkan. Nah, akibatnya apa? Meskipun di training berkali-kali, ya percuma saja. Kenapa? Karena SDM-nya nggak memenuhi syarat. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana kita jangan hanya menyalahkan personel, tetapi juga kita lihat secara lebih luas. Bagaimana sistem yang ada tadi. Termasuk adalah sistemnya, proseduralnya. Jangan-jangan karena memang prosedurnya nggak benar, ya, belum tervalidasi dan sebagainya. Atau ada masalah lain yang mungkin timbul, tidak hanya sekedar dari personel, tapi juga berbagai masalah yang terjadi, yang kemungkinan tidak bisa kita lihat dan bukan karena masalah personel itu sendiri. Kemudian tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang tepat hendaklah diidentifikasi dan diambil sebagai tindak lanjut terhadap cacat mutu tadi. Efektivitas tindakan tersebut juga hendaklah dipantau dan dinilai. Nah, ini yang sering terjadi juga di industri farmasi di Indonesia, ya, tentang bagaimana mencari akar masalah dan bagaimana proses pencegahan terjadi masalah tadi, atau disebut dengan KAPA, Corrective Action and Preventive Action. Berkali-kali Badan POM menyelenggarakan pelatihan tentang bagaimana kita membuat KAPA, ya, membuat Corrective Action dan Preventive Action ini. Namun kadang-kadang juga, ya, karena seringkali ini terjadi, seringkali KAPA yang kita buat dinilai tidak efektif oleh Badan POM. Kenapa? Karena tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga apabila itu diselesaikan, permasalahan yang sama masih akan timbul lagi. Kenapa? Karena bukan itu akar masalahnya, ya. Seperti tadi, karena misalnya karena operator, tapi ternyata bukan karena operatornya, tapi kenapa? Karena sistem rekrutmennya nggak benar, sistem pelatihannya nggak benar, sistem tentang personalianya sendiri yang nggak benar. Nah, sehingga kalaupun operator tadi di training, bukan menyelesaikan masalah, tetapi adalah karena akar masalahnya bukan di situ. Nah, sehingga di CPOP diatur bahwa perlu adanya tindakan korektif dan tindakan pencegahan, TKTP istilahnya gitu, ya, tindakan korektif dan tindakan pencegahan, corrective action dan preventive action yang tepat. Ini harus diidentifikasi dan juga dipantau. Jadi kalau misalnya sudah rekrutmennya sudah diperbaiki, kemudian sudah ada training yang benar, ada kualifikasi personel. Nah, kita lihat bagaimana efektivitas dari tindakan perbaikan yang kita lakukan tadi. Misalnya mesinnya tidak lupa dilakukan kalibrasi misalnya. Nah, apakah setelah dikalibrasi secara rutin masalah tersebut tidak timbul lagi? Nah, ini kita perlu lakukan pemantauan terhadap efektivitas dari tindakan pencegahan dan tindakan korektif tadi. Nah, ini adalah merupakan gambarannya seperti yang sudah kita pelajari dulu pada saat kita melakukan proses manajemen risiko mutu. Kita belajar bagaimana membuat tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Kita perlu tahu mencari akar permasalahannya. Dengan cara apa? Masih ingat nggak? Iya, menggunakan diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Nah, dengan kalau kita ada produk yang recall, kira-kira apa yang dalam benak kita, permasalahan yang muncul? Bisa jadi karena yang pertama adalah karena personelnya, orang atau personel, ya, apakah personelnya sudah menjalankan dengan benar, apakah sudah dilatih, apakah sudah terkualifikasi dan sebagainya. Nah, ini perlu kita lakukan identifikasi akar permasalahan dari adanya produk recall ini. Yang berikutnya apa? Kemungkinan juga berasal dari material yang kita gunakan. Kita perlu lihat apakah material yang kita gunakan sudah sesuai dengan persyaratannya. Ada begitu banyak persyaratan-persyaratan material yang sudah kita bicarakan pada bab mengenai produksi kemarin, ya. Bagaimana CPOP mengatur sangat ketat bahan awal yang kita gunakan, bagaimana bahan pengemas yang kita gunakan, bagaimana WIP-nya, bagaimana finish good-nya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semua terkait dengan material atau bahan yang kita gunakan. Berikutnya adalah tentang metode proses produksi, bagaimana tentang proses pengujian, tentang sistem flow of prosesnya dan sebagainya. Nah, apakah sudah tervalidasi, apakah sistemnya sudah sesuai dengan prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan protap yang sudah disetujui dan sebagainya. Nah, ini terkait dari kesalahan tadi, apakah terkait dengan sistem apa tidak, dengan metode yang kita gunakan apa tidak. Nah, ini perlu kita tinjau kembali bagaimana akar permasalahan dari adanya produk recall ini. Yang berikutnya mesin yang kita gunakan.
Ya, kita sudah belajar kemarin bagaimana tentang peralatan, tentang mesin yang begitu banyak menyebabkan terjadinya kegagalan maupun hal-hal yang berkaitan dengan mutu produk. Ya, apakah mesinnya sudah terkualifikasi, apakah sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya, bagaimana cara pembersihannya, bagaimana perawatannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bagaimana kita melakukan analisis terhadap akar permasalahannya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengenai environment ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, bagaimana apakah pemantauan suhunya dilakukan, pemantauan RH-nya digunakan, jumlah partikelnya bagaimana, mikrobanya bagaimana, RH-nya, kemudian VAC-nya. Nah, kita kemarin sudah belajar ya bagaimana di produksi steril terutama, bagaimana ketatnya pemantauan tentang lingkungan tadi. Kemudian kita juga belajar tentang HVAC, bagaimana rumitnya pembagian ruangan, tekanannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menyalahkan operatornya, atau menyalahkan mesinnya, menyalahkan bahan bakunya, tapi semua aspek tadi harus kita lakukan analisis secara benar. Masih ingat nggak bagaimana cara melakukan secara benar? Ya, menggunakan why analysis. Kita menggunakan 5 mengapa, ya, mengapa, sampai berapa kali? 5 kali mengapa, hingga akhirnya ketemulah akar permasalahannya. Mengapa produk di recall? Operatornya nggak bener. Mengapa nggak bener? Ya karena rekrutmennya nggak bener. Nah, mengapa rekrutmennya nggak bener? Ya karena sistemnya nggak bener. Nah, jadi akar masalahnya apa? Sistem rekrutmennya nggak bener, bukan karena operatornya. Nah, kira-kira begitu. Oh, ini gara-gara mesinnya. Kenapa mesinnya? Mesinnya nggak dikalibrasi. Nah, kenapa nggak dikalibrasi? Ternyata kalibrasinya banyak dilanggar. Kenapa dilanggar? Tidak ada pengawasan dari QA. Nah, berarti yang salah di mana di sini? Karena tidak adanya pengawasan kalibrasi dari QA, maka terjadilah permasalahan tadi. Nah, jadi ini kita melakukan analisis akar masalah dengan benar, sehingga yang ketemu di permukaan adalah benar-benar akar permasalahan yang sebenarnya. Sehingga kalau ini diatasi, dilakukan proses pencegahan dan juga korektif, maka di hasil akhir tidak ada lagi tentang produk recall ini. Nah, untuk penarikan produk, maka industri farmasi tadi harus menyediakan prosedur tertulis yang jika perlu dikaji dan dimutakhirkan secara berkala untuk mengatur segala tindakan penarikan atau tindakan pengurangan resiko yang lainnya. Nah, prosedur ini harus diverifikasi ya secara rutin, secara periodik yang disebut dengan mock recall. Jadi industri farmasi harus memiliki prosedur recall, ya, bagaimana tindakan untuk melakukan penarikan produk. Yang ini harus dikaji dan dimutakhirkan atau diupdate setiap saat secara berkala untuk mengatur segala tindakan penarikan atau tindakan pengurangan risiko yang lainnya. Nah, ini perlu diverifikasi, ya, diverifikasi apakah efektif apa tidak. Nah, verifikasi efektivitas dari penarikan tadi disebut dengan mock recall atau mock recall, ya, istilahnya gitu, mock recall. Nah, ini yang nanti atau validasi atau verifikasi proses recall atau proses penarikan kembali produk. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana industri farmasi melakukan mock recall ini. Kemudian pelaksanaan penarikan hendaklah mampu untuk dilakukan segera setiap saat. Nah, ini terkait dengan tingkat kekritisan dari adanya cacat mutu tadi, ya. Kenapa? Karena beberapa kesalahan maupun cacat mutu ini berakibat fatal kepada manusia atau pada pasien, sehingga diperlukan proses atau prosedur penarikan yang dapat dilakukan dengan segera, ya. Dalam kasus tertentu untuk bisa melindungi kesehatan masyarakat, maka pelaksanaan penarikan tersebut mungkin perlu dimulai sebelum menetapkan akar masalah dan luas dari cacat mutu tadi. Jadi kita nggak perlu ribut dulu, ngeributin akar masalahnya siapa yang salah, mencari siapa yang salah dan sebagainya, ribut sana ribut sini. Yang perlu kita lakukan segera ini. Ini produk ini kalau beredar di masyarakat semakin lama semakin banyak orang yang terkena produk ini. Sehingga ayo lakukan segera penarikan, ya. Jadi kita harus memiliki prosedur penarikan yang bisa dengan segera menarik produk tersebut dari peredaran masyarakat. Tidak perlu meributin dulu masalah akar masalahnya siapa yang salah dan sebabnya dan sebagainya. Ya,
Yang penting kita selamatkan dulu, ini yang penting. Jadi keselamatan pasien, keselamatan masyarakat adalah hal yang utama dalam menghadapi tindakan penarikan produk ini. Barulah nanti kalau sudah terkumpul semua produk-produk yang dicurigai, batch yang dicurigai yang tidak memenuhi persyaratan tadi, maka barulah kita melakukan analisis, menetapkan akar permasalahan dan luas dari cacat mutu tadi. Nah, tapi yang pertama kali yang kita lakukan adalah bagaimana kita melindungi kesehatan masyarakat dari produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Nah, secara sederhana proses penarikan kembali produk ini dapat dilihat pada diagram berikut ya. Jadi setelah ada surat perintah penarikan produk dari pimpinan perusahaan, maka kemudian bagian pemasaran menyiapkan dan mengirimkan surat pemberitahuan pembekuan distribusi atau yang kita kenal dengan istilah embargo ya. Nah, jadi yang membuat siapa? Yang membuat adalah kepala bagian pemasaran atau marketing atau bagian distributor lah, bagian sales lah ya gitu kalau di perusahaan ya. Bagian pemasaran ini mengirimkan surat pemberitahuan pembekuan distribusi atau embargo kepada siapa? Kepada beberapa distributornya. Nah, dengan tembusan kepala gudang dan juga kepala bagian pemastian mutu. Nah, surat ini kemudian dikirimkan kepada distributor, kepada rumah sakit, ke poliklinik, ke apotek, dan semua toko obat yang menjalankan atau mendistribusikan obat kita tadi. Jadi dilakukan penarikan terhadap semua produk atau semua batch serta memerintahkan agar mereka segera mengembalikan produk tersebut dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kerja ke pabrik ya, atau sesuai dengan tingkat kekritisan atau kelas obat dari penarikan produk tersebut. Jadi begini, untuk penarikan produk ini ada kelas obat tertentu ya, ada kelas 1, ada kelas 2, ada penarikan obat kelas 3, penarikan obat kelas 2 dan sebagainya. Nah, yang paling kritik adalah yang penarikan obat kelas 1, di mana paling lama waktu yang dipersyaratkan di CPOB adalah maksimal 10 hari sejak surat penarikan tersebut dilayangkan. Nah, sehingga industri farmasi harus mengatur ya bagaimana supaya kita bisa menarik produk tadi tidak lebih dari 10 hari kerja. Nah, kemudian kepala bagian gudang menerima produk kembalian yang diterima tadi dan menanganinya sesuai protap penanganan produk kembalian. Jadi industri farmasi tadi juga harus membuat protap bagaimana penanganan terhadap produk yang dikembalikan dari distributor pada saat kita melakukan proses penarikan kembali produk ini. Kemudian kepala gudang membuat laporan kepada kepala bagian pemastian mutu tentang produk yang diterima sesuai dengan protap penanganan produk kembalian tadi. Nah, kemudian pimpinan perusahaan dan juga bagian pemastian mutu selanjutnya mengirimkan laporan hasil penarikan kembali produk tadi kepada Badan POM selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal embargo atau proses penghentian atau pembekuan distribusi obat yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Nah, kenapa 30 hari? Nah, ini juga sama ya terkait dengan tingkat kekritisan kelas penarikan obat tadi ya. Ada penarikan obat kelas 1, penarikan obat kelas 2, penarikan obat kelas 3 dan sebagainya. Nah, maksimal yang paling tinggi adalah penarikan obat kelas 1, di mana di situ disebutkan dari persyaratannya adalah maksimal 30 hari kalender sudah harus memberikan laporan kepada Badan POM. Kemudian setelah dilakukan proses rekonsiliasi terhadap penarikan kembali produk, maka dilakukanlah pemusnahan produk sesuai dengan protap pemusnahan produk yang dibuat dan membuat laporan pemusnahan produk tadi menggunakan formulir laporan pemusnahan produk, dan ini dilaporkan kepada Badan POM. Oke, jadi industri farmasi harus membuat bagaimana proses prosedur tentang penarikan produk tadi dan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, prosedur penarikan ini maka perlu kita verifikasi atau kita yakinkan bahwa penarikan tadi efektif, bisa menjangkau sampai obat tadi di tangan, bahkan kalau perlu di tangan konsumen. Kalau perlu obat tadi kalau yang tingkat kritis sebelum mau diminum itu bisa direbut oleh kita sehingga tidak bisa mencegah jangan sampai obat tadi membahayakan ataupun membahayakan keselamatan maupun jiwa dari pasien yang akan minum obat yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Nah, ini disebut dengan mock recall. Mock recall adalah verifikasi
efektivitas penyelenggaraan penarikan kembali yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi CPUP mengatur bahwa untuk memverifikasi atau memvalidasi efektivitas dari penyelenggaraan penarikan kembali produk tadi, maka perlu dilakukan yang disebut dengan mock recall ini. Nah, mock recall ini dilakukan minimal adalah 1 tahun sekali, ya. Nah, jadi kita evaluasi apakah cara prosedur penarikan penarikan produk tadi kita sudah efektif apa tidak. Artinya efektif apa? Artinya adalah bahwa yang kita ukur adalah berapa persen tingkat pengembalian produk yang kita recall. Nah, ini bisa kita hitung dari jumlah yang dikembalikan dari pasar dari yang beredar tadi dibagi dengan jumlah obat yang kita distribusikan. Ya, jadi tingkat pengembalian ini adalah perbandingan dari jumlah yang dikembalikan dibagi dengan jumlah yang didistribusikan dikalikan dengan 100%. Nah, CPUP mengatur bahwa standar tingkat pengembalian harus lebih besar atau sama dengan 99,9%. Jadi hampir semua produk yang beredar bisa kita tarik. Nah, ini bisa disebut dengan bahwa prosedur penarikan produk tadi dikatakan efektif, ya. Kalau tingkat pengembaliannya adalah 99,9%. Apabila tingkat pengembaliannya kurang dari 99,9%, maka harus dilakukan penyelidikan dan penanganan sesuai dengan protap penanganan deviasi tingkat perolehan kembali produk tadi. Jadi kita harus tahu kira-kira kalau kita mau merecall produk, kira-kira kok nggak bisa kembali, kenapa ini? Macetnya di mana? Di mana bagian yang macet? Apakah di distributor, di PBF-nya, di distributornya, apakah di subdisnya, apakah di apoteknya, apakah di rumah sakit, apakah di klinik dan sebagainya. Apakah informasi tadi tidak sampai ke pelayanan kefarmasian atau pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita evaluasi, ya. Mengapa tidak yang kita tarik kembali tidak sesuai dengan persyaratannya, yaitu apa? 99,9%. Nah, ini yang kita lakukan terhadap mock recall tadi. Jadi kita mock recall ini kita melakukan proses distribusi obat secara biasa, kemudian setelah beredar di distributor kita lakukan proses penarikan, ya, mulai dari membuat surat kepada semua distributor, kepada subdis, kepada apotek, kepada rumah sakit bahwa kita tahu ini obat ini ditarik dari pasaran, ya. Obat dengan nomor dengan obat ini, dengan identitas ini, dengan nomor batch ini mau kita tarik dari pasaran. Nah, kita ingin lihat bagaimana efektivitas dari proses penarikan produk tadi. Nah, kalau yang kembali lebih dari 99,9%, artinya adalah prosedur penarikan kita efektif. Tapi kalau kurang dari 99,9%, artinya adalah bahwa prosedur penarikan yang kita lakukan tidak efektif. Nah, ini harus dilakukan penyelidikan dan penanganan sesuai dengan protap yang sudah kita buat tadi. Nah, mengenai penarikan produk ini, pemerintah melalui Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Kepala Badan POM tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan khasiat, keamanan, mutu dan label pada tanggal 17 Juli 2019 yang lalu. Jadi Badan POM sendiri sudah membuat juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penarikan, keluhan dan penarikan produk ini. Sehingga ada peraturan Kepala Badan POM tentang penarikan dan pemusnahan obat ini. Nah, peraturan tersebut menyantumkan bahwa pemilik izin edar, ya, wajib menjamin obat yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label yang sudah disetujui oleh Badan POM. Standar yang ditentukan tadi mengacu kepada parameter sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, ya, sesuai dengan ketentuan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Atau standar tadi juga bisa mengacu kepada dokumen registrasi yang telah disetujui oleh Badan POM dan juga pemenuhan dari CPUP. Nah, ini adalah jadi yang bertanggung jawab terutama tentang penarikan produk ini adalah siapa? Adalah pemilik izin edar, ya, bukan produsennya. Jadi bisa saja
obat ini dibuat oleh pabrik lain atau disebut dengan maklun toll out lah ya, alih daya ya ke perusahaan lain. Yang paling concern terhadap proses penarikan produk ini bukan si pabriknya tadi, tetapi siapa? Si pemilik izin edarnya, karena dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu, khasiat dan juga label serta keamanan dari produk yang diedarkan tadi. Jadi yang harusnya yang paling ribut ya, yang paling concern adalah si pemilik izin edar ya. Nah, pemilik izin ini bisa menuntut kepada si pabrik pembuatnya tadi ya, apabila terjadi cacat mutu yang bisa menyebabkan misalnya orang sampai meninggal dunia misalnya. Nah, ini bisa dilakukan jika memang kesalahan dilakukan oleh si pembuat atau si tempat makluner tadi. Nah, terdapat dua jenis penarikan obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label tadi. Yaitu yang pertama adalah penarikan wajib atau mandatory recall. Nah, ini adalah merupakan perintah dari Badan POM atau Pengawas Obat dan Makanan Indonesia untuk melakukan penarikan semua produk tadi. Yang kedua adalah penarikan mandiri atau voluntary recall yang dilakukan oleh industri farmasi yang bersangkutan. Jadi penarikan wajib merupakan penarikan yang diperintahkan oleh Kepala Badan POM, sedangkan penarikan mandiri merupakan penarikan yang diprakarsai oleh pemilik izin edar. Ya, tidak harus yang produsennya, tapi yang melakukan yang memprakarsai dari adanya penarikan atau voluntary recall ini adalah pemilik izin edarnya. Pemilik izin edar ini bisa perusahaan yang bersangkutan yang produksi maupun perusahaan yang melakukan toll out di perusahaan yang lainnya. Nah, penarikan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu penarikan obat kelas pertama, penarikan obat kelas kedua, dan penarikan obat kelas ketiga. Nah, bedanya di mana? Nah, kita lihat bagaimana bedanya dari masing-masing kelas penarikan obat tersebut. Untuk penarikan obat kelas pertama ini dilaksanakan apabila produk tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan. Jadi obat tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Seperti kemarin kayak kasusnya Valsartan ya, ranitidin yang pada saat belum ramai kemarin mengandung NDMA dan sebagainya, adalah merupakan obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi yang bisa menyebabkan terjadinya kanker misalnya. Ya, ini adalah merupakan penarikan obat kelas pertama, sehingga seluruh obat yang beredar di pasaran harus kita lakukan proses penarikan kembali produk. Kemudian obat yang terkontaminasi mikroba pada sediaan steril ya, baik itu injeksi maupun obat sediaan tetes mata. Jadi obat-obat yang terkontaminasi produk steril yang terkontaminasi mikroba ini adalah merupakan obat yang sangat berbahaya, yang bisa membahayakan nyawa dari si pasien maupun di konsumen obat yang kita tadi. Sehingga ini adalah merupakan termasuk penarikan obat kelas pertama atau kelas 1. Kemudian obat terkontaminasi mikroba patogen dari yang pada sediaan oral yang dipersyaratkan ya. Jadi obat-obat yang non steril, terutama adalah obat-obat yang cair, ini sangat rentan terhadap mikroba. Nah, kalau mikrobanya adalah patogen ya, seperti E. coli, Salmonella dan sebagainya, maka penarikan obat tersebut menjadi penarikan kelas 1 atau kelas pertama. Sehingga ini karena sangat bisa membahayakan dari nyawa maupun keselamatan dari pasien yang obat yang meminum obat tadi. Kemudian yang berikutnya adalah obat terkontaminasi bahan kimia yang bisa menyebabkan efek serius pada kesehatan ya. Nah, ini biasanya terjadi seperti kemarin ya, kasus yang terjadi karena adanya mix up misalnya ya, salah label, terjadi kontaminasi. Seperti kemarin kan kita lihat dari Pak Pil misalnya kan, terkontaminasi bahan kimia ya. Obatnya paracetamol terkontaminasi oleh digoxin. Nah, ini adalah merupakan kontaminasi yang harus dilakukan penarikan obat kelas 1 atau kelas pertama ya. Kemudian label tidak sesuai dengan kandungan dan atau zat aktif ya. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang dikategorikan penarikan obat kelas pertama ya, seperti kasusnya Buvanes injeksi yang salah label dengan menggunakan asam tranexamat. Nah, ini adalah merupakan, maka semua produk harus ditarik dari peredaran
ya, tidak peduli dari base mana, pokoknya harus ditarik peredaran, semuanya, tidak boleh tidak. Nah, ini adalah merupakan penarikan obat kelas yang pertama, ya tadi. Kemudian obat yang tercampur dengan obat lain dalam satu wadah. Nah, jadi dalam satu wadah bisa jadi mungkin obatnya berbeda, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Situ ada ada placebo dan ada juga obat yang aktifnya, tadi yang gambar tadi, ya. Nah, ini adalah merupakan yang salah, ya. Sehingga ini adalah merupakan juga masuk ke dalam kelas penarikan obat kelas pertama. Kemudian adalah obat multikomponen dengan kandungan zat aktif yang salah. Nah, jadi bisa jadi mungkin ada satu obat terdiri dari beberapa komponen zat aktif. Nah, mungkin salah satu atau salah dua dari komponen tadi salah salah obatnya, salah zat aktifnya. Nah, sehingga bisa jadi ini mengakibatkan terjadinya mix up yang sangat membahayakan dari pasien maupun orang yang bisa mengkonsumsi obat tadi. Nah, ini semua adalah merupakan obat-obat yang harus kita tarik dengan perlakuan atau tindakan mengikuti penarikan obat kelas yang pertama ini. Nah, selanjutnya adalah penarikan obat kelas kedua atau kelas kedua ini dilakukan, yaitu apabila label tidak lengkap atau salah cetak. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang harus dilakukan proses penarikan produk dari pasaran, ya. Kenapa? Karena ini bisa membahayakan orang karena terjadi salah informasi, bisa membahayakan pasien, membahayakan orang yang akan mengkonsumsi, sehingga ini juga termasuk obat-obat yang harus ditarik dari peredaran. Kemudian brosur atau leaflet salah informasi atau tidak lengkap, ya. Bisa jadi obat tadi brosur yang kita gunakan salah cetak, ya. Misalnya yang paling fatal, ya, harusnya obat ini secara diminum katakanlah 2 kali sehari, tapi ternyata di brosurnya tercetak 3 kali sehari. Nah, ini adalah merupakan kesalahan yang bisa mengakibatkan fatal bagi pasiennya. Nah, ini maka harus dilakukan proses penarikan produk, sehingga antara brosur dengan masalah di label berbeda, misalnya aturan pakainya, kontraindikasinya dan sebagainya. Nah, ini bisa mengakibatkan penarikan produk tadi. Nah, kemudian adalah obat terkontaminasi mikroba pada sediaan yang non steril, ya. Jadi non steril terjadi kontaminasi mikroba. Angka LT-nya tinggi, ya, mengandung bahan tapi mikroba yang bukan patogen. Kalau mikrobanya patogen masuk ke golongan 1, golongan penarikan obat kelas 1. Tapi kalau mikrobanya adalah tidak non patogen, maka masuk ke penarikan obat kelas 2. Nah, ini yang disebut dengan mikroba tadi, ya. Kalau untuk obat yang steril, yang apapun mikrobanya pasti adalah karena masuk ke penarikan kelas 1. Nah, kalau yang mikrobanya non patogen, maka tergantung, ya. Kalau obatnya non steril ini, kalau mikrobanya adalah patogen, masuk ke kelas 1. Kalau mikrobanya non patogen, masuk ke kelas 2. Kemudian adalah obat-obat yang terkontaminasi fisika maupun kimia, seperti zat pengotor atau partikulat yang melebihi batas dan terjadinya kontaminasi silang, ya. Terutama adalah kadar impurities, ya. Obat-obat yang diperiksa apabila kadar impuritiesnya melebihi ketentuan yang ada diatur di dalam farmakope, maka ini adalah merupakan termasuk obat-obat yang harus ditarik dari peredaran. Dan ini adalah penarikannya masuk ke penarikan obat kelas kedua. Selanjutnya adalah obat-obat yang tidak memenuhi spesifikasi seperti keseragaman kandungan, keragaman bobot, uji disolusi, uji potensi, uji kadar, pH, pemberian, kadar air, atau stabilitasnya. Nah, ini juga harus ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena ini juga bisa membahayakan nyawa dari manusia. Namun penarikannya adalah termasuk penarikan obat kelas kedua, ya. Bukan kelas pertama, tapi kelas kedua. Bedanya di mana? Nanti kita lihat bagaimana perbedaan perlakuan antara penarikan obat kelas pertama dengan penarikan obat kelas kedua. Kemudian obat yang kedaluarsa. Nah, ini juga harus ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh orang yang mungkin tidak melihat detail, tidak teliti melihat dari batas kadaluarsa dari obat tadi, sehingga ini menyebabkan membahayakan juga orang yang mengkonsumsi obat yang tadi. Nah, ini juga harus ditarik dari peredaran. Selanjutnya adalah penarikan obat kelas ketiga.
Nah, ini dilaksanakan apabila obat tadi tidak mencantumkan nomor batch dan atau tanggal kedaluarsa ya. Jadi di brosur di kemasan maupun baik kemasan primer maupun kemasan sekunder tidak ada informasi tentang nomor batch maupun tanggal kedaluarsanya. Nah, ini juga harus ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena bisa jadi ini bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya tadi. Kenapa? Tidak ada informasi kapan obat tadi expired dan sebagainya. Kemudian label tidak lengkap atau salah cetak terkait selain dari keamanan, khasiat dan juga mutunya. Ya, tadi seperti tadi disampaikan ya, kalau ada salah cetak label, kemudian labelnya tidak lengkap, labelnya tidak jelas, nah ini juga masuk ke produk tadi harus ditarik dari peredaran. Kemudian obat tidak memenuhi spesifikasi waktu hancurnya, volume terpindahkan, atau derajat keasaman pada sediaan yang non steril. Nah, ini juga masuk obat-obat yang harus ditarik peredaran, tapi masuk penarikan obat kelas ketiga ya. Ini tidak mempengaruhi kualitas seperti apa ya? Seperti waktu hancur itu kan tidak menjadi persyaratan di farmakope atau di monografinya, tetapi dia persyaratannya apa? Di farmakope tentang waktu hancur ya. Kemudian volume terpindahkan, ini juga merupakan persyaratan yang ada di farmakope, bukan pada monografinya. Tetapi ini bisa membahayakan kenapa? Karena ini tidak memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi syarat ya sudah, tetap harus ditarik ya. Meskipun bukan persyaratan di monografi, tetapi ada persyaratan umum. Misalnya tablet waktu hancurnya ada 15 menit. Jadi di monografinya tidak ada menyebutkan harus hancur pada saat 15 menit. Tetapi di farmakope disebutkan bahwa untuk syarat semua tablet yang tidak bersalut maksimal adalah 15 menit waktu hancurnya. Kemudian volume terpindahkan dan sebagainya. Ada batas volume terpindahkan yang harus dipenuhi oleh setiap sediaan obat yang sediaan cair. Nah, jika melanggar ketentuan ini maka harus dilakukan penarikan obat dengan kelas ketiga. Kemudian kemasan rusak yang dapat mempengaruhi keamanan, khasiat dan juga kualitas dari obat yang beredar tadi. Nah, ini juga harus dilakukan penarikan kembali produk. Kemudian obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang tidak termasuk obat yang harus dilakukan penarikan berdasarkan penarikan obat kelas 1 dan penarikan obat kelas 2. Jadi yang lain yang disebutkan tadi yang tidak memenuhi persyaratan maka dimasukkan ke penarikan obat kelas ketiga ini. Nah, apa konsekuensinya dari penggolongan tadi atau pembagian kelas tadi? Setelah melakukan proses penarikan obat, maka pemilik izin edar wajib melaksanakan penyampaian laporan terkait dari penarikan produk tadi. Nah, laporan awal pelaksanaan penarikan obat ini disampaikan dalam jangka waktu, nah ini masing-masing bedanya. 1 kali 24 jam sejak tanggal surat penarikan tadi untuk penarikan obat kelas 1. Jadi untuk obat-obat yang ditarik yang termasuk penarikan kelas 1, maka harus menyampaikan laporan awal dari pelaksanaan tadi maksimal 1 kali 24 jam kepada Badan POM. Ya, jadi begitu mendapatkan surat perintah penarikan, maka dia harus lapor, mengajukan awal. Ya. Pak, distribusinya ke sini, ke sana, ke sini, jumlahnya yang kita produksi sekian, jumlahnya sekian, kemudian distribusinya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini adalah laporan awal. Ya. Ini dilaporkan kepada Badan POM maksimal 1 kali 24 jam setelah mendapatkan surat perintah penarikan tadi. Kemudian 5 hari sejak tanggal surat penarikan untuk penarikan obat kelas kedua. Nah, jadi kalau yang tingkat pertama tadi maksimal adalah 1 kali 24 jam, yang kelas kedua ini adalah maksimal 5 hari kerja. Seminggu lah ya, seminggu. Jadi setelah dapat surat tadi, maka seminggu kemudian kalau ini adalah termasuk penarikan kelas kedua, maka maksimal seminggu si industri farmasi tadi harus memberikan laporan awal kepada Badan POM. Berapa jumlah yang diproduksi, berapa jumlah yang diedarkan, berapa kemana saja peredarannya, distributornya siapa saja, alamatnya di mana, kotanya apa, dan sebagainya. Nah, ini adalah laporan awal yang harus kita serahkan kepada Badan POM jika obat kita termasuk dalam penarikan obat kelas kedua ini. Untuk yang kelas ketiga maka yang waktu yang diperlukan adalah paling lama adalah 10 hari ya sejak surat penarikan tadi. Ya, sehingga kalau yang tidak terlalu kritikal ya kesalahannya maka maksimal adalah 10 hari kerja.
Nah, berikutnya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk menarik obat tadi. Nah, ini kenapa tadi ini berkaitan dengan mock recall tadi ya. Mock recall tadi berapa? Adalah maksimal adalah 10 hari ya. Setelah dilakukan proses penarikan, maka semua produk tadi harus kembali kepada pabrik kita. Nah, ini berkaitan dengan ini. Adapun laporan akhir pelaksanaan dari penarikan obat tadi wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut. Penarikan obat pada fasilitas distribusi ya. PBF, subdis, dan sebagainya adalah fasilitas distribusi ya. Dalam jangka waktu paling lama adalah 10 hari sejak tanggal surat penarikan untuk penarikan obat kelas 1. Ya, jadi paling lama waktunya adalah 10 hari. Obat tadi sudah harus kembali ke pabrik kita untuk di tingkat distributor. Kemudian untuk obat kelas kedua, waktu yang diperlukan adalah maksimal 20 hari sejak dari surat perintah penarikan tadi untuk obat-obat yang masuk penarikan obat kelas kedua. Sedangkan untuk penarikan obat kelas ketiga, maka waktu yang diperlukan adalah maksimal 40 hari kerja. 40 hari kalender. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk menarik tadi maksimal adalah 40 hari untuk obat-obat yang masuk golongan penarikan obat kelas ketiga. Nah, untuk yang di fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu di apotek misalnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan, itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan sebagainya, maka waktu yang paling lama untuk melakukan penarikan adalah 40 hari sejak tanggal surat penarikan untuk penarikan obat kelas 1. Ya. Untuk kelas 1 ini maksimal 40 hari kalender. Semua obat yang sudah beredar sampai di fasilitas pelayanan kefarmasian maupun di pelayanan kesehatan harus bisa ditarik dari peredaran. Kemudian untuk yang kelas 2 adalah 80 hari kalender sejak tanggal penarikan untuk penarikan obat kelas kedua ini. Sedangkan untuk kelas ketiga adalah 120 hari kalender sejak tanggal surat penarikan untuk penarikan obat kelas yang ketiga. Nah, jadi penggolongan tadi mempengaruhi dari laporan yang wajib kita lakukan kepada Badan POM. Ya. Kalau kita terlambat, maka tentu ada sanksi dari Badan POM. Ya. Bisa jadi mungkin pembekuan, bisa jadi pencabutan surat ini dan sebagainya. Kalau batas waktu penarikan produk ini dilanggar oleh industri farmasi yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini terkait dengan nyawa manusia. Bagaimana luasnya dari cacat mutu ini. Ya. Peredaran semakin lama beredar, maka semakin luas peredarannya. Nah, ini yang diatur di dalam peraturan Kepala Badan POM tadi. Nah, kemudian produk yang ditarik tadi hendaklah diberikan identitas dan disimpan terpisah di area yang aman. Ini adalah merupakan sementara ya. Area sementara sambil menunggu keputusan terhadap produk tersebut. Disposisi formal dari semua batch yang ditarik hendaklah dibuat dan didokumentasikan. Nah, jadi produk tadi harus diberi identitas, kemudian disimpan di tempat yang area yang aman ya. Jangan seperti ini ya. Area ini kan berantakan, nggak karuan. Jadi ini nggak aman tempatnya. Jadi harus ditaruh di tempat yang aman, yang terpisah dan diberikan identitas yang jelas. Nah, ini yang tadi kita bahas. Efektivitas penyelenggaraan penarikan hendaklah dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketangguhan dan kelayakan prosedur yang kita gunakan. Apa tadi sebutannya? Sebutannya adalah mock recall. Nah, jadi mock recall adalah merupakan verifikasi dari efektivitas penyelenggaraan penarikan yang kita evaluasi secara berkala. Jadi untuk mock recall ini kita lakukan minimal adalah 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk bisa memastikan ketangguhan dan kelayakan prosedur penarikan yang kita buat. Apakah prosedur penarikan kita sudah sesuai, bisa menghasilkan bisa menarik 99,9% dari obat yang beredar tadi apa tidak? Nah, ini kita lakukan adalah mock recall ini. Nah, kemudian obat yang sudah kita tarik tadi dilakukan evaluasi tersebut maka bisa diperluas baik dalam hari kerja maupun di luar hari kerja. Dan saat melakukan evaluasi hendaklah mempertimbangkan apakah simulasi penarikan perlu dilakukan. Jadi kita perlu lakukan evaluasi penarikan ini ya protap tadi. Nah, evaluasi hendaklah didokumentasikan dan dijustifikasi. Nah,
Setelah kemudian ada keputusan bahwa obat tadi harus dimusnahkan, nah, jadi produk kembalian yang disebabkan karena cacat mutu, maka ini adalah wajib untuk dimusnahkan. Nah, setiap pemusnahan produk tadi dibuat berita acara yang kemudian ditantangani oleh pelaksana dan juga saksi. Bahkan kalau perlu saksi dari Badan POM maupun dari kepala Balai Besar POM yang setempat. Jadi beberapa kasus Badan POM akan minta untuk dilibatkan ya menjadi saksi terhadap pemusnahan obat tadi ini. Jadi dihitung dulu semuanya, berapa yang diedarkan, berapa yang berhasil di-recall, kemudian dilakukan proses pemusnahan obat tadi. Nah, ini kan kemarin kejadian di tempat kita ya, ada beberapa produk yang harus di-recall dari pasaran, kemudian ternyata harus dilakukan pemusnahan dan harus ada Badan POM. Ya, dengan kondisi COVID seperti ini, yang kita lakukan video call. Jadi menggunakan video, Badan POM menyaksikan, kemudian dilakukanlah tanda tangan secara elektronik bahwa dia sudah menyaksikan proses pemusnahan yang kita lakukan di tempat kita. Nah, jadi harus ada saksi dan juga pelaksananya. Nah, ini adalah data yang saya kutip dari buku kinerja Badan POM dalam angka triwulan keempat tahun 2019. Dari sekian banyak sampel yang diambil Badan POM dalam rangka pengawasan post marketing, dari 15.134 sampel obat yang diambil dari pasaran, terdapat 343 sampel atau sekitar 2,27% obat yang tidak memenuhi persyaratan atau TMS, dan ini adalah merupakan angka yang cukup besar ya, sangat besar menurut saya. Sehingga dari sini kita lihat bagaimana kita masih perlu kerja keras kita semuanya ya, terutama kita yang bekerja di industri farmasi perlu evaluasi diri ya, meningkatkan kinerja kita. Kenapa? Karena ternyata masih banyak obat-obat yang tidak memenuhi persyaratan yang beredar di pasaran. Angka 2,27% ini sangat besar sekali ya. Kita kemarin kan sudah belajar ya. Dari 1 miliar tablet yang diproduksi hanya ada 0,0001% saja. Ada 10.000 orang yang nyawanya terancam gara-gara obat kita tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini ternyata ada 2,27%. Dari sampel yang diuji oleh Badan POM sebanyak 15.134 sampel, ternyata masih ada 343 sampel yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini angka yang cukup besar ya, sehingga ini perlu kerja keras kita semuanya agar produk yang kita hasilkan benar-benar bisa memenuhi persyaratan dari izin edar yang telah ditetapkan kita semuanya. Demikianlah teman-teman semua pembahasan kita tentang bab 9 dari CPOB edisi tahun 2018, yaitu tentang keluhan dan penarikan produk. CPOB edisi tahun 2018 ini memandang sangat serius terhadap keluhan dan penarikan produk karena merupakan cerminan dari pelaksanaan sistem mutu di industri farmasi. Badan POM selaku pengawas obat dan makanan di Indonesia mengatur sangat ketat terutama soal penarikan obat ini. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan obat ini menunjukkan bahwa obat yang telah diedarkan ternyata tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat, keamanan, mutu, dan label yang tentu saja sangat membahayakan keselamatan dan nyawa dari pasien. Dan jika kemudian ditemukan masih ada obat yang tidak memenuhi persyaratan tadi, maka bisa jadi sertifikat CPOB, bahkan izin industri farmasi dari pabrik yang bersangkutan dicabut izinnya oleh pihak yang berwenang. Dengan berbagai persyaratan yang disyaratkan di dalam CPOB ini, maka diharapkan tidak akan ada lagi obat yang beredar yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga semua obat yang kita produksi benar-benar terjamin keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan kemurniannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau usulan, silahkan tulis komen di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.